Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, mari kita mengingat kembali tentang materi aljabar. Yang pertama bisa dilihat di sini 3x ditambah 5x. Di sini kenapa hasilnya bisa 8x? Kita bisa menyelesaikan dengan cara mengelompokkan 3 dan 5 kita kelompokkan dahulu. Kemudian kita jumlahkan. Ya, di sini bisa dijumlahkan 3 dan 5 sudah kelompokkan, hasilnya 8. X. Kemudian yang kedua pengurangan juga sama, kita kelompokkan. Kemudian yang ketiga 3x tambah 5 kurangi 2x, kita kelompokkan ini 3x dan 2x, dikelompokkan hasilnya x plus 5. Kemudian yang keempat 3x ditambah 5y kurangi 2x ditambah 7y. Cara menyelesaikannya kita kelompokkan 3x dengan 2x, 5y dengan 7y. Ya, ini hasilnya. Selanjutnya perkalian. Kalau perkalian kita tinggal mengalihkan saja 3 kali 4 xy, yaitu hasilnya 12xy. Selanjutnya 3 kali 2x kali 4y, berapa hasilnya? 24xy perkalian. Kalau pembagian juga sama, tinggal dibagi 16x pangkat 3 dibagi 2x, berarti hasilnya 8x pangkat 2. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Ini tadi untuk sifat-sifat aljabar. Ketika kita menyelesaikannya, kita fokus yang nomor 3, yaitu ax ditambah bx sama dengan a plus b kali x. Di sini tadi kita harus fokus ke pengelompokan. Ya, pengelompokan. Kita kelompokkan dahulu. Kemudian dari contoh tersebut, misalkan variabel x diganti dengan akar 2 dan variabel y diganti dengan akar 3, maka didapatkan yang pertama berarti 3x, x-nya diganti yaitu 3 akar 2 ditambah 5 kurangi 2 akar 2. Berarti kita kelompokkan yang ini 3 akar 2 kurangi 2 akar 2. Ya, kita kelompokkan hasilnya seperti ini. 3 kurangi 2 akar 2 ditambah 5, berarti akar 2 ditambah 5. Selanjutnya 3 akar 2 ditambah 5 akar 3 kurangi 2 akar 2 ditambah 7 akar 3, berarti kita kelompokkan 3 akar 2 dengan negatif 2 akar 2. Kemudian 5 akar 3 dengan 7 akar 3. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya yaitu akar 2 plus 12 akar 3. Selanjutnya A akar 2 ditambah B akar 2. Hasilnya A plus B akar 2. Dari contoh tersebut tampak bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bisa dilakukan jika bilangan yang ada di dalam akar adalah sama. Kemudian dari ilustrasi di atas kita dapatkan A akar C ditambah B akar C, hasilnya A plus B akar C. Begitu pula dengan pengurangan. A akar C kurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C. Selanjutnya yaitu kita akan belajar dengan perkalian bentuk akar. Ya, ini ada ilustrasinya. AX kali BY hasilnya AX, A kali B XY hasilnya AB XY. Dari contoh tersebut, misalkan variabel X diganti dengan akar 2 dan variabel Y diganti dengan akar 3, maka didapatkan berarti di sini 3 kali 4 tinggal akar 2 kali akar 2. Berarti 3 kali 4 12
akar 2 kali akar 2. Di sini kan berarti di sini hasilnya akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Ya, ini tinggal 12 kali 2 sama dengan 24. Selanjutnya 3 akar 2 dikali 4 akar 3. Hasilnya 3 kali 4 12, 2 kali akar 3 berarti akar 6. Contoh yang ketiga bisa dilihat 3 kali 2 akar 2 kali 4 akar 3. Hasilnya 24 akar 6. Nah, misalkan ini A akar 2 dikali B akar 3, hasilnya berarti A kali B 2 kali 3 berarti AB akar 6. Sehingga diperoleh A akar C kali B akar D sama dengan A kali B kali akar C kali akar D. Ya. Untuk pembagian, perhatikan ilustrasi berikut. Ya, dari contoh-contoh tersebut tampak bahwa operasi pembagian bentuk aljabar bisa dilakukan meskipun variabelnya berbeda. Berarti A akar C dibagi B akar D, hasilnya A per B kali akar C per akar D. Sekarang masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada yang pertama, tentukan hasil dari akar 75 kurangi akar 27 ditambah akar 12. Ya, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Sederhanakan cari angka yang bisa diakar. Misalkan sini 25. 25 bisa diakar kali 3. 25 diakar nanti hasilnya 5 akar 3. Kemudian akar 27 sama dengan 9 kali 3, yaitu 9 diakar 3 akar 3. Akar 12 sama dengan 4 kali 3. Di sini 4 bisa diakar jadi 2. Kuncinya di sini kalian mencari angka-angka yang bisa diakar. Sehingga didapatkan akar 75 kurangi akar 27 ditambah akar 12. Tinggal dimasukkan yaitu 5 akar 3 kurangi 3 akar 3 ditambah 2 akar 3. Di sini sudah sama-sama ya, akar 3, akar 3, akar 3. Tinggal menghitung. 5 kurangi 3 ditambah 2. Berarti hasilnya 4 akar 3. Contoh soal yang nomor 2. 3 kurangi akar 3 dikali 2 plus akar 2 ditambah akar 3 kurangi 1 dikali 2 ditambah 3 akar 2 per 2 plus akar 6. Wah, bagaimana ini? Soalnya sangat panjang sekali. Tapi tidak usah ragu, tinggal ini dikalikan. Yang pertama 3 kali 2 hasilnya ini 6. Kemudian 3 kali akar 2 hasilnya 3 akar 2. Kemudian negatif 3 kali 2 berarti negatif 2 akar 3. Negatif 3 dikali negatif akar 3 dikali akar 2 berarti hasilnya negatif akar 6. Kemudian ini juga sama, ini dikalikan, hasilnya ini akar 3 dikalikan 3 akar 2 hasilnya 3 akar 6. Negatif 1 kalikan 2 negatif 2. Negatif 1 kalikan 3 akar 2 berarti negatif 3 akar 2. Tinggal kita kerjakan. 6 ditambah negatifnya 4. Kita kelompokkan. Kemudian 3 akar 2 kurangi 2 akar 3. Ini kita kelompokkan 3 akar 2 dengan 3 akar 2. Dicari. Ada yang akar ya ini. Berarti hasilnya berapa? 3 akar 2 kurangi 3 akar 2 berarti 0. Berarti nggak usah ditulis di sini. Kemudian ini akar 3 dengan akar 3. Kita lihat. Akar 3 dengan akar 3. Negatif 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 berarti hasilnya 0. Juga tidak usah ditulis. Berarti tinggal 3 akar 6. Kita kerjakan dengan ini ya.
negatif akar 6, berarti 3 kurangi 1 berarti tinggal 2 akar 6. Berarti sini hasilnya 4 plus 2 akar 6 per 2 plus akar 6. 4 dan 2 ini bisa difaktorkan ketika kalian belajar aljabar, yaitu mencari FBB-nya 4 dan 2. FBB-nya yaitu 2. Bisa dicek 2 kali 2 4, 2 kali akar 6 2 akar 6. Berarti sini 2 kurung buka 2 plus akar 6 kurung tutup, bisa disederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Ya, berarti hasilnya 2. Itu tadi contoh yang kedua. Untuk pembahasan contoh yang ketiga, diketahui trapesium sama kaki panjang sisi yang sejajar 3 plus akar 125 cm dan 5 kurangi akar 5 cm, kelilingnya 16. Panjang dua sisi yang lain adalah, misalkan panjang sisi yang sejajar berturut-turut A dan B, maka panjang sisi yang lain adalah P. Karena trapesium tersebut adalah sama kaki, maka K sama dengan A plus B plus 2P. Ya, di sini bisa diilustrasikan trapesiumnya seperti apa. Ya, misalkan ini trapesium sama kaki. Berturut-turut panjang sisi sejajar berturut-turut A dan B. Misalkan di sini dikasih A, di sini dikasih B, berarti sini P, P. Ya. Kemudian di sini keliling sama dengan A plus ini A, sini B ditambah 2P. Berarti 16 sama dengan 3 plus 5 akar 5. Kenapa 5 akar 5? 125 itu bisa dijabarkan di sini ya. 25 dikali akar 5. 25 di akar 5. 5 akar 5 ditambah 5 kurangi akar 5 plus 2P. Berarti tinggal kita hitung 3 ditambah 5 8. Ini tadi 16 dikurangi 8 berarti berapa? 8. 5 kurangi akar 5 berarti 5 kurangi akar 5. Di sini kalau tidak ada angkanya berarti sini dianggap 1. Berarti 4 akar 5 sama dengan 2P. P sama dengan, nah berarti sini dibagi 2. 2P dibagi 2 sama dengan P. Kemudian 8 bagi 2 4. Negatif 4 akar 5 bagi 2 berarti negatif 2 akar 5. Berarti P nya sama dengan 4 negatif 2 akar 5. Jadi panjang dua sisi yang lain adalah 4 kurang negatif 2 akar 5. Selanjutnya yang pembahasan nomor 4, ingat gunakan bentuk A plus B sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat ya. Ini sudah ada petunjuknya di dalam soal tadi. Misalkan A sama dengan akar P dan B akar Hi, sehingga A kuadrat sama dengan P dan B kuadrat sama dengan Hi. Maka diperoleh akar P plus Hi ditambah 2 akar PH sama dengan P plus Hi. Berarti di sini bisa kita masukkan P plus Hi. Tadi P-nya yaitu ini P-nya. Berarti A kuadrat ditambah Hi-nya B kuadrat ditambah 2 akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga didapatkan di sini A kuadrat tambah B kuadrat tetap ditambah 2AB. Kenapa ini bisa AB? Sini akar, kalau sini kuadrat, maaf, jika diakar berarti hasilnya A. Sini B kuadrat, jika diakar hasilnya B, sama dengan A plus B.
Ya, bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, kenapa ini akarnya bisa hilang? Karena di sini dikuadratkan nantinya. Di sini dikuadratkan, di sini juga nanti akan dikuadratkan. Nah, jika dikuadratkan akarnya akan hilang. Karena apa? Ingat, akar A misalkan itu artinya A pangkat setengah. Kemarin berarti kalau akar A di sini dikuadratkan berarti A pangkat setengah kuadrat dikuadratkan lagi dikali 2, berarti hasilnya A. Ya, sudah ingat kan? Ya, semoga tidak terjadi kebingungan sehingga jadi terbukti bahwa akar P plus Q ditambah 2 akar PQ sama dengan akar P plus Q. Dari ini tadi pembuktian, nanti kalian bisa menyelesaikan. Misalkan di sini ada contoh soal kalau dalam bentuk angka. Misalkan akar 4 ditambah 2 akar 36 ditambah 9. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kalau pakai manual bisa diselesaikan, dijabarkan seperti ini. Berarti 4 ditambah 2. 36 di akar berapa? 6 ditambah 9. Berarti hasilnya 4 ditambah 12, 16 tambah 9, 25. Berarti nanti hasilnya akar 25 yaitu 5. Tapi kalau menggunakan rumus bisa didapatkan di sini 4 kali 9 berapa? 36. Nah, ini hasilnya. Ini sudah, berarti tinggal kita selesaikan saja. Berarti akar P berarti kalau menggunakan rumus ini berarti akar 4 ditambah akar 9, berarti 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? 5, sama. Ya, silahkan boleh pakai manual atau boleh pakai cara ini rumus. Mari kita menyimpulkan. Tadi yang pertama penjumlahan akar tinggal dikelompokkan, yaitu akar C ditambah B akar C, hasilnya A plus B akar C. Kemudian pengurangan juga A akar C kurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C. Perkalian A akar C kali B akar D, hasilnya A kali B kali akar C kali akar D. Kemudian pembagian A akar C dibagi B akar D, hasilnya A per B kali akar C per akar D. Silakan, di sini ada 3 soal, kerjakan pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru, ingat pahami sifat-sifat akar yang kalian pelajari pada materi sebelumnya. Untuk kuis silakan dikumpulkan ketika tatap muka matematika. Apabila ada kendala, silakan boleh tanya ke Ustadz. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.